Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi kuliah tentang di mata kuliah otomatisasi 1 ya bagi teman-teman dari teknik bioproses. Selamat datang di perkuliahan kami, di mana untuk materi minggu pertama ini atau pertemuan pertama ini kita masih dalam materi pendahuluan. Jadi materi pendahuluan dan pengenalan komponen-komponen elektronika. Nah, perkenalkan nama saya Pak Joko Prasetyo ya. Jadi untuk mata kuliah otomatisasi nanti nanti akan diampu oleh beberapa dosen ya, diantaranya saya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Anang Lastrianto dan Bapak Dimas Firmanda Griza. Oke, mungkin beberapa mungkin sudah kenal saya ya. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah otomatisasi? Jadi secara umum ya kalau kita amati ya, kondisi saat ini kan semua bidang termasuk di bidang teknik, di bidang kedokteran, di bidang lingkungan pertanian dan lain sebagainya, teknologi informasi itu sudah tidak dapat dipisahkan ya. Perkembangan ilmu pengetahuan kita tahu sendiri ya, semuanya sekarang sudah bisa dilakukan secara otomatis. Nah, dalam mendukung kegiatan otomatisasi atau sesuatu teknik otomatisasi, tentunya tidak terlepas dari dua hal ya. Yang pertama adalah software dan hardware. Nah, kalau di sisi lain kita misalnya di penerapan komputer kita belajar tentang software, maka di mata kuliah kali ini kita belajar tentang hardware-nya. Bagaimana kita nanti mendesain ya sesuai bidang adik-adik. Kalau adik-adik di bidang bioproses, mungkin nanti kita akan mendesain bagaimana contohnya misalnya ada fermentor, kemudian kita mendesain apapun ya, alat-alat atau mesin yang bisa mendukung di bidang adik-adik untuk mendukung proses ya secara otomatis. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian, entah itu untuk PKM, untuk skripsi dan lain sebagainya. Nah, basicnya ada di sini. Jadi kenapa kita memberikan mata kuliah otomatisasi ini, tujuannya nanti ke sana. Jadi kita memberikan dasar ilmu ya tentang elektronika dasar ya ke adik-adik, supaya nanti kalau adik-adik mempunyai ketertarikan ke arah riset merancang sebuah alat fermentor dan sebagainya, sudah ada dasarnya, tidak nol-nol amat gitu. Jadi ada bekalnya sedikit. Nah, adapun untuk materi yang akan kita ajarkan selama 1 semester itu nanti ada mulai pengenalan ya. Hari ini mungkin pendahuluan dan pengenalan komponen. Kemudian nanti minggu depan ada hukum Kirchhoff, semikonduktor dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri di sini. Kemudian untuk evaluasi nanti kita agak fleksibel saja ya, nanti yang pasti ada tugas, ada praktikum, ada ujian juga ya dan lain sebagainya. Yang pasti ujian itu mempunyai proporsi nilai tertinggi karena sifatnya ujian. Nah, sekarang yang pertama, kalau saya tanya ke adik-adik ya, tahukah Anda nama-nama komponen dalam rangkaian elektronik di bawah ini? Saya yakin mungkin beberapa ada yang sudah tahu, beberapa ada yang belum tahu kan gitu. Ya, mungkin sedikit saja saya tunjukkan, ini adalah sebuah rangkaian ya boleh dikatakan mainan lah ya. Ini misalnya kalau yang sebelah kanan ini adalah rangkaian power supply ya. Dari mana Pak tahu ini power supply ya? Ini ada 4 buah dioda. Ya, dioda itu kan untuk mengarahkan arus dari AC ke DC. Kemudian di sini ada IC regulator ya untuk menstabilkan tegangan. Ada kapasitor di sini ya. Ada kapasitor untuk menyimpan arus sementara ya untuk menstabilkan tegangan juga. Kemudian di sini ada banyak sekali ya. Ada rheostat, ada trimpot ya. Kemudian ada juga LED, resistor, transistor, IC, kemudian ada buzzer juga ya. Jadi ini semacam alat yang bisa apa ya, mengatur kelap-kelipnya lampu ya. Kita bisa atur mau kita gitu. Apakah nyalanya bergantian, nyala semua, berapa detik kemudian nyala. Kemudian di sini ada buzzer ya untuk mengeluarkan suara. Nah, ini adalah komponen sederhana elektronika seperti itu. Ya nanti kalau kita menginginkan mendesain rangkaian semacam kayak sistem kontrol untuk
kontrol pH, kontrol suhu, kontrol kelembapan, itu nanti bisa sendiri. Tapi basicnya paling tidak adik-adik sudah dapat. Ya, ini adalah nama-nama komponen elektronika. Nah, ini ada lagi ya, ini ada display ya, ini 7 segment display, mungkin nanti akan diajarkan anak-anak. Ini untuk menampilkan angka ya. Walaupun di sekarang ini 7 segment display sudah tidak terlalu musim, sudah tergantikan perannya oleh display LCD. LCD display itu sudah jauh lebih canggih dan lebih banyak yang bisa ditampilkan. Ya. Kemudian ada induktor di sini ya. Kemudian ya banyak lah ya, banyak sekali di komponen-komponen elektronika. Nah, komponen elektronika sendiri itu ada yang komponen pasif dan komponen aktif ya. Jadi kalau komponen pasif itu misalnya ini ada resistor, induktor, kapasitor, relay dan lain sebagainya. Kalau komponen aktif itu ada dioda, transistor, op-amp, transducer dan lain sebagainya. Jadi lebih gampangnya itu kalau komponen pasif itu dia nilainya tetap gitu. Jadi kayak perubahan tegangan, perubahan arus itu tidak akan merubah nilai dasar dari komponen tersebut. Berbeda dengan komponen aktif. Dioda itu kalau tegangannya beda mungkin apa istilahnya, gate-nya itu tidak bisa terbuka. Ya. Misalnya dioda selama ini tegangannya katakanlah 1,5 volt atau mungkin 0,7 volt itu sudah bisa. Dikenai tegangan kurang dari 0,7 volt maka dioda itu tidak berfungsi. Tapi kalau kita berikan tegangan lebih dari itu maka dia baru akan berfungsi. Transistor juga sama. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana transistor itu sebagai penguat, sebagai saklar, operasional amplifier ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Anang. Op-amp itu adalah penguat, ya. Transducer itu lebih mirip sensor. Ya. Jadi sensor tahu sendiri. Jadi sensor itu kalau dia terkena kenaikan suhu, kenaikan tegangan, kenaikan kadar air, dia akan berubah sesuai dengan apanya, sesuai dengan fungsinya. Ya, seperti itu. Ya, nih ya. Komponen pasif, nilai komponen diketahui tanpa harus mengeksitasi ya, atau memberikan tegangan pada komponen tersebut. Kalau komponen aktif, dia memerlukan tegangan tertentu atau memerlukan arus listrik tertentu supaya dapat berfungsi secara semestinya, ya, secara fungsional dia akan. Oke, ya kalau untuk resistor, saya yakin adik-adik juga sudah tahu ya apa itu resistor. Ini ada komponen paling dasar di elektronika, ya. Kalau saya tanya apa fungsi resistor, pasti semuanya sepakat bahwa fungsinya adalah sebagai tahanan, kan itu, menghambat arus listrik, ya. Jadi arus listrik itu ibarat kayak arus air, arus aliran sungai dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita berikan batu pada tengah-tengah aliran air itu, maka arusnya akan terhambat. Yang awalnya cepat menjadi lambat. Ya kira-kira seperti itu analoginya. Ya. Jadi semakin besar hambatannya, maka arusnya juga akan semakin kecil. Nah, untuk jenis-jenis resistor sendiri ada yang resistor tetap, ya, resistor, ada resistor variabel, itu nanti ada macam-macam resistor variabel. Intinya kalau resistor yang tetap, fix resistor, berarti dia resistor yang nilainya itu tetap. Ya, jadi kayak yang model awal tadi saya tunjukkan, yang model ada cincin-cincinnya tadi itu tetap. Jadi perubahan suhu, perubahan tegangan tidak akan merubah nilai dari resistor. Ya, kalau resistor variabel artinya dia nilai resistansinya atau nilai hambatannya dia bisa berubah-ubah, ya, bisa dirubah. Itu ada rheostat, ada potensio, ada preset, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga power resistor. Ini mungkin resistor yang digunakan khusus untuk meredam lonjakan tegangan tinggi. Biasanya ada alat namanya automatic soft start. Jadi kalau adik punya alat yang mempunyai watt besar gitu ya, biasanya kalau kita langsung nyalakan saklarnya tuh kayak ada lonjakan api dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan power resistor ini untuk meredam. Oke, untuk besar resistansi saya kira sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Saya yakin adik-adik juga sudah mendapatkan ini dulu di SMA. Ya. Kita tahu bahwa resistor itu ada beberapa gelang, ya umumnya ada 4, ya umumnya ada yang 5 juga.
Jadi kalau gelang 1, 2 itu menyatakan angka, kemudian gelang ketiga itu menyatakan faktor pengalih. Ya, jadi kalau nilainya, warnanya, saya kira bisa apa ya, hijau, meji, saya biasanya menyebut ini jingga, ya bukan jingga sama aja. Hijau, mejiku, hidi, uap, bu, ya, apu, putih. Ya, jadi angka 1 dan 2 itu menunjukkan angka, gelang ketiga itu menunjukkan faktor pengalih. Ya. Kemudian gelang keempat itu menunjukkan nilai toleransi. Ya. Nah, ini ya misalnya jika ya oren-oren merah, berarti kalau oren itu 3, ya 3 dikalikan 100, ya merah kan 2, ya 10 pangkat 2, 100, berarti 3.300, ya, atau 3K3, atau 3,3K. Ya. Seperti itu, ya mudah sekali. Ya. Nah, lalu kalau kita tidak telaten, Pak, tidak terlalu telaten atau males gitu, bisa nggak kita cara mengetahui metode lain bagaimana cara mengukur hambatan pada resistor? Bisa, menggunakan multimeter, ya, atau avometer, atau ohmmeter. Ya. Ohmmeter itu hanya untuk mengukur tegangan saja, tapi kalau bisa untuk mengukur berbagai ya, parameter itu namanya multi. Akan ada istilah multi years, multi talent, multi universe, ya. Nah ini ya caranya ya positif negatif pada multimeter kita tinggal hubungan ke kedua sisi dari resistor. Ya, dimana jangan yang perlu diingat adalah kita tidak boleh salah nanti dalam mengatur skalanya ini. Ya, kalau ini hambatan berarti kita nunjuknya di ini yang ada simbolnya omega ini, ya, ohm. Ya, berarti ini adalah hambatan mulai dari 200 sampai 2M. Ya. Kemudian kalau ada tanda V, ya, V ada garis lurus, berarti ini adalah tegangan DC. Akhirnya current, ya, lurus, harus arah. Ya. Jadi ini mulai dari 200 mV sampai ke 600 volt. Kalau yang ini adalah tegangan bolak-balik. Kemudian yang A ini adalah arus. Ya. Nah, ini sangat riskan untuk salah. Ya. Biasanya teman-teman itu kalau mengukur tegangan ini jarang diperhatikan, padahal ini penting sekali. Jadi arus bolak-balik sama arus DC itu tidak boleh terbalik. Dan sampai kita mengukur skalanya atau jarumnya itu di arah tegangan DC, tapi kita nyalupnya ke listrik PLN yang 220 itu. Dia langsung boom. Ya, jadi langsung meleduk, ya. Langsung rusak nih. Mahal ini ya, kalau yang seperti ini mungkin minimal 200. Nah, ya. Jadi mungkin kapan-kapan atau mungkin adik-adik nanti bisa melihat video tutorial bagaimana mengukur tegangan arus menggunakan multimeter. Ya. Atau mungkin nanti suatu saat saya akan buat videonya ini juga bisa. Sangat mudah. Oke, yang kedua adalah resistor variabel. Ya. Untuk resistor variabel berarti kan tadi definisinya adalah resistor yang nilai hambatannya itu bisa kita ubah. Ya. Nah, ini contohnya adalah rheostat. Jadi ini adalah resistor yang bisa kita rubah nilainya, resistansinya dengan cara kita. Kalau saya tanya, kalian pernah lihat ini kira-kira di mana? Ada yang bisa jawab? Pastinya tahu dong. Ya kalau teman-teman yang suka audio, ya biasanya model rheostat ini banyak digunakan pada equalizer. Ya kalau karena kan equalizer di HP itu kan tinggal geser-geser. Tapi kalau equalizer manual, biasanya kita ingin menyocokkan frekuensi yang ingin sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau frekuensinya tinggi atau rendah. Kalau tinggi itu kan treble. Kalau rendah itu bass. Kan kita bisa atur manual. Nah, kita geser ke atas, ke bawah. Itu namanya equalizer. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah resistor atau rheostat. Jadi tahanan yang bisa kita rubah-rubah nilai dengan cara digeser. Nah, kemudian yang kedua ada yang bentuknya diputar. Ya. Nah, ini paling banyak biasanya kita temui di volume. Ya, bisa di
interaktif, radio, tip, ya. Jadi kalau kita mau mengeraskan suara kan kita putar volumenya. Nah itu potensio di dalamnya. Itu resistor juga. Jadi pada saat kita putar itu hambatannya mungkin kecil gitu ya, sehingga arusnya besar, sehingga volumenya bisa lebih kencang. Ya. Tapi tidak hanya di volume saja, ya semua hal yang kalau diputar itu berubah, biasanya itu adalah potensio. Ya misalnya di AC mobil, itu kan kalau kita mau muter ya supaya AC-nya kencang, kipasnya kencang dan lain sebagainya, itu berarti adalah itu potensio. Ya, seperti itu. Kemudian ada preset ya. Preset ini adalah resistor variabel juga, tapi kita muternya itu menggunakan obeng ya. Nah, obengnya itu obeng khusus, biasanya obeng trim ya. Itu ada khusus. Tapi kadang-kadang kalau nggak punya ya apa aja lah. Cuma ini kan bahaya. Kalau bisa jangan obeng besi karena ini nanti nyetrum ya. Nah, ini biasanya diaturnya di mana, Pak? Ini banyak sekali preset itu di dalam tabung-tabung televisi atau radio atau semua alat yang biasanya dia menangkap frekuensi ya, jaringan. Bisa di HP juga, cuma kalau di HP ukurannya jauh lebih kecil. Jadi kita bisa menyeting frekuensinya itu dengan cara kita muter-muter. Nah itu namanya preset. Ya. Kalau mau tahu ya mungkin nanti videonya kok video sih. TV ya. Kalau adik-adik punya TV di kosan, TV tabung, kalian bongkar, kalian utik-utik. Nanti gambarnya mesti ada yang cembung, ada yang gambarnya jadi kecil dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Nanti paling dimarahi sama ibu kalian. Nanti langsung, oh kamu ya. Langsung tak coret dari kakak ya, bongkar-bongkar TV Nemae. Oke, ya. Kemudian hukum Ohm. Nah, ini hukum Ohm itu fundamentalnya teknik elektronika itu di sini. Ya. Saya itu sangat kagum sekali sama ini George Simon Ohm karena ya semua bagaimana televisi itu bisa nyala, radio bisa bunyi, HP bisa berfungsi. Itu basic awalnya itu hukum Ohm. Ya, hukum Ohm itu hubungan antara tegangan V, arus itu I, ampere, ya, dan R, resistansi, hambatan. Itu kalau kita hubungkan itu jadi persamaan seperti ini. V sama dengan I kali R. Ya. Atau arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Ya itu. Ya. Ini adalah rumus yang sangat fenomenal. Ini namanya disebut hukum. Berarti kalau hukum itu sudah terbukti. Kalau belum terbukti secara ilmiah itu namanya teori. Ya. Teori apa? Teori Darwin, teori Big Bang, teori konspirasi. Itu namanya teori, belum terbukti secara ilmiah. Kalian masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Kalian nggak harus percaya. Teori bumi datar ya. Mungkin saya penganut teori bumi enggak ada. Itu teori, maksudnya nggak harus percaya. Kalau kalian nggak setuju sama teori Darwin ya terserah. Itu teori, nggak bisa belum bisa buktikan secara ilmiah. Nah ini ya, kalau kita lanjutkan hukum itu kan ada sampai ke resistor seri sama resistor paralel. Mungkin selama ini kita taunya kita, mengertinya kita adalah bahwa resistor kalau dipasang seri itu nanti resistansinya nambah gede. Kalau resistor di rangkai paralel nanti resistornya tambah kecil. Kan gitu ya nilainya. Tapi kalau saya mau jelaskan detailnya, sebenarnya tidak sesederhana itu. Ya. Karena kalau resistor secara seri, dirangkai secara seri itu tujuannya adalah untuk membagi tegangan. Ya, jadi kan tegangan sumber itu kan cuma satu ya. Tapi kan itunya banyak. Misalnya dalam satu power supply itu digunakan untuk banyak keperluan, nah itu kita bagi-bagi dengan menggunakan resistor. Oh, yang sana butuh 5 volt, yang situ butuh 10 volt, yang situ butuh 15 volt. Gimana cara baginya? Ya menggunakan resistor kita rangkai. Kalau secara paralel seperti ini, berarti kita membagi arus. Lebih detailnya seperti itu. Jadi resistor paralel itu digunakan untuk membagi arus. Seperti kayak aliran air, kita mau membagi aliran sungai itu menjadi 3 cabang. Berarti kan kita tambahkan saluran baru. Sehingga arus yang awalnya besar itu menjadi kecil-kecil karena dibagi 3 sungai, 3 anak sungai. Nah, kira-kira logikanya sama seperti itu. Ya.
Ya sayangnya ini agak susah saya menjelaskan, tapi kalau ini kita bertemunya secara offline di kelas itu saya akan dengan mudah menyampaikan ini di papan tulis, mungkin sampai penuh. Oke, kemudian hukum Kirchhoff ini nanti akan saya sampaikan minggu depan, ya, bagaimana arus itu nanti bisa kita rekayasa dan tegangan itu bisa kita rekayasa, ya, sesuai keperluan. Kemudian hukum Kirchhoff satu yang mempunyai yang tentang percabangan arus, saya kira juga adik-adik sudah tahu ya, bahwa jumlah arus yang menuju titik cabang pasti jumlahnya akan sama yang keluar titik cabang. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini, saya yakin juga adik-adik bisa ya. Kuat arus I1 10 ampere, ini 10 ampere masuk ke sini. I2 ini ya, ini masuk juga ke arah titik itu 5. Kemudian I3 ini yang keluar 8, berapa yang keluar lewat 4. Ya kita tinggal jumlahkan. Ya. Yang masuk tadi 10 sama 5, berarti 15. Jadi 15 ampere masuk ke dalam titik, yang keluar itu juga harus 15. Ini yang keluar sang I3 sudah 8, pasti yang I4 pasti 7 ampere. Ya, mudah sekali. Ya. Nah, ini mungkin nanti misalnya ini ada 10K, berarti 10.000 ohm, dirangkai secara seri, misalnya ini kalau tegangannya 10 volt, berapa arusnya? Ya, coba nanti kalian kerjakan. Ya. Mungkin ini dirangkai paralel ini juga sama, ini mungkin juga 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, tiga-tiganya tegangannya 10 volt, dirangkai secara paralel. Nah, ini arusnya ada berapa nih? Ada IS, IR1, IR2, IR3. Berapa nilai arus? Coba nanti adik-adik kerjakan. Ya. Nah, multimeter juga bisa digunakan untuk mengukur tegangan. Yang tadi sudah saya jelaskan, yang penting kita tidak salah. Ya, kalau memang tegangannya DC ya kita menempatkan ini di DC. Ya. Kalau tegangannya AC ya menempatkannya di AC. Kalau ini baterai itu kan DC ya. Baterai, aki itu DC. Kalau listriknya PLN itu adalah AC. Nah ini kalau kita mengukur listriknya dari PLN, dari trafo, itu menggunakan AC, ya, tegangan yang AC. Jadi jangan sampai kalian balik. Ya, ini namanya trafo, transformator. Oke. Ya, mungkin suatu saat mungkin kita bisa praktekkan. Ya. Jadi karena ini masih pertama, masih pendahuluan, jadi kita pengenalan dulu dengan komponen-komponen dasar elektronika. Nah, kalau pengukuran arus dalam tegangan, kalau dalam kalau untuk mengukur arus itu pengukurannya secara seri ya, seperti ini. Kalau pengukuran tegangan, mengukurnya itu paralel dengan multimeter, ya, seperti ini. Kalau mengukur arus pada baterai ini kita seri. Jadi kayak ngukur arus air gitu. Ya. Jadi air itu harus kita masukkan ke alat, baru ketahuan dia arusnya. Nah ini ya materi berikutnya, nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya kira itu ya. Jadi karena ini masih pendahuluan, ya belum banyak yang bisa kita sampaikan. Yang pasti ilmu elektronika ini yang terhimpun dalam mata kuliah otomatisasi ini sangat luas penerapannya. Jadi dalam bidang teknologi bioproses ini nanti akan sangat banyak dipakai, ya. Terutama bagi adik-adik yang nantinya berniat untuk mendesain ini, ya, mendesain fermentor atau mendesain apalagi ya, kontrol suhu, kontrol kelembapan. Karena bidang adik-adik adalah bioproses. Ini nanti akan sangat diperlukan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, jangan stres. Karena imun kita tergantung dengan mood kita. Kalau mood kita jelek, imun kita juga jelek. Ya. Jangan malas untuk berolahraga, jangan ngopi terus. Ya. Usahakan mengkonsumsi yang sehat-sehat. Ya. Pakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa kalau semoga pandemi ini segera berakhir.
Oke, saya kira itu dari saya ya. Terima kasih. Kalau ada kurang salah salah kata, salah apapun, mohon maaf. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.